Oppo F7 versus Vivo V9. Sudah. Sekarang saatnya F7 diversuskan dengan si bokeh terindah Huawei Nova 2i. Dan perlu diingat ya, versus ini bukan buat cari mana yang jelek atau mana yang lebih bagus, tapi cari perbedaan buat bantu kalian yang lagi bingung mau pilih HP mana sesuai dengan kebutuhan kalian. Skin yang Repri siapkan di video ini adalah skin Valir. Pengen dapatnya? Gampang, tinggal subscribe, like, dan share video ini ke Facebook kalian. Ajak teman-teman kalian buat nonton dan subscribe video Repri biar cepat tembus 50.000 viewer. Banyak saja sih kalau menurut Repri video Repri yang tembus 90.000 bahkan lebih. Jadi nggak terlalu menjadi masalah menurut Repri. Jadi ikuti saja terus giveaway-nya. Di semua video Repri nggak ada batasan. Untuk desain, kedua HP ini mempunyai desain yang berbeda jauh dari segi bentuk bodi bahkan sampai kualitas. Bodi antara kedua HP ini berbeda jauh jika dilihat dari bentuk. F7 di bagian sisi-sisinya agak sedikit mengotak yang nggak membulat sempurna juga karena lengkungan bodinya. Bodinya juga dari glossy, plastik glossy, nggak menyatu dengan layarnya dan bagian backnya, dan sedikit menyembul untuk layarnya. Sedangkan untuk Nova 2i sisinya membulat sempurna, menyatu antara lengkungan bodi dan layarnya, membuat HP ini terasa nyaman banget digenggam. Serupa desainnya seperti iPhone, nyaman di tangan. Kemudian dari segi penataan kamera, F7 itu masih sama saja seperti pendahulunya F5. Sedangkan untuk Nova 2i terletak di tengah, kameranya nggak mirip dengan iPhone, bahkan dengan Samsung juga nggak mirip. Ya kalau menurut Repri ini khasnya Huawei, desain Nova 2i ini. Dan untuk desain layar, Nova 2i masih mengusung desain bezel-less dengan bezel bawah dan atas yang masih ada. Sedangkan untuk F7 full view kayak iPhone X, walaupun kenyataannya masih ada bezel di bagian bawahnya. Nggak kayak iPhone X yang memang benar-benar habis bezelnya, tak terkecuali poni di bagian atasnya. Kemudian untuk bahan, jelas perbedaannya. F7 menggunakan plastik glossy yang terlihat seperti kaca, sedangkan Nova 2i memakai aluminium. Untuk bagian depan kaca yang digunakan F7 kayaknya hanya kaca datar, jadi kurang terkesan mewah saja. Sedangkan untuk Nova 2i pakai 2,5D, jadi kelihatan mahal aja. Kesan mahal itu kerasa aja di Nova 2i. Jadi sesuai selera saja sih. Jika kalian mau desain kayak iPhone X yang kekinian banget, bagian depannya pilih F7. Tapi jika lebih suka dengan desain khas Huawei yang nyaman banget di tangan, kalian bisa pilih Nova 2i. Untuk layar jelas banget bedanya, terutama di desain dan style. F7 kayak style iPhone X ya untuk bagian depannya. Untuk Nova 2i mungkin mirip-mirip kayak Infinity Display-nya Samsung. Untuk layar kalau dilihat di atas kertas speknya sama aja sih kalau menurut Repri. Tapi jika dilihat secara nyata, Repri rasa kualitasnya hampir sama aja. Mungkin jika dilihat seksama, Nova 2i menggunakan layar tipe 2,5D atau sedikit melengkung di sisinya, membuat HP ini terlihat pas aja dan elegan saja. Sedangkan untuk F7 itu layarnya flat, nggak ada melengkung sedikit pun di bagian sisi pinggirnya. Kemudian jika dilihat, Repri merasa bahan kacanya Huawei ini kayaknya kelihatan lebih terasa mahal aja. Sedangkan untuk yang F7 ini kurang kerasa aja mahal dan elegannya kalau menurut Repri ya. Ini di pandangan Repri. Tapi kesan modern juga bakal kerasa banget untuk di F7-nya karena desainnya ini yang kekinian banget gitu loh. Untuk clear, Repri rasa kedua HP ini sama-sama clear jika dipandang. Tapi jika dilihat dari sudut kemiringan yang ekstrim, kedua HP ini Repri merasa sedikit clear untuk di Nova 2i ya. Mungkin karena faktor brightness-nya, padahal level kecerahannya sama. Karena ini versus, jadi Repri nggak membahas masalah spek, karena kalian bisa lihat di video review Repri atau di deskripsi di video. Tapi Repri lebih berpatokan pada skor Antutu. Saat di Antutu kan, kedua HP ini pas menjalankan grafik Antutu, Repri rasa ada sedikit perbedaan.
Pas menjalankan grafik pabrik kebakaran yang ada aliennya, F7 ini terlihat lebih smooth, walaupun di Nova 2i terlihat kurang smooth aja. Kemudian untuk menjalankan grafik boats di tepi pantai juga kerasa smooth. Kemudian menjalankan grafik moonlight juga sama-sama kerasa ada laggingnya sih kalau menurut Repri di sini sedikit kurang smooth, tapi untuk Nova 2i itu kurang smooth aja ya, lebih smooth di F7-nya kalau menurut Repri ini ya. Jadi kita sama-sama melihat jelas banget jika skornya itu F7 bakal lebih tinggi daripada Nova 2i, karena ya jelas lah terasa banget dari dia menjalankan grafiknya. F7 sedikit lebih smooth daripada Nova 2i yang terlihat masih patah-patahnya. Untuk software kamera, user interface-nya berbeda jauh. F7 ini mengadaptasi user interface seperti iPhone, sedangkan untuk Huawei ini user interface-nya khas seperti milik Huawei. Untuk software kamera ada perbedaan yang sangat terasa. Jika kalian biasa menggunakan iPhone atau Xiaomi, nggak akan kaget dengan tampilan kameranya F7 ini. Namun akan kaget dengan software kamera Nova 2i. Tapi nggak masalah sih, Nova 2i malah memiliki fitur yang sangat lengkap, bahkan jauh lebih lengkap dibanding F7. Tinggal swipe ke kiri atau ke kanan, kelihatan tuh daftar fiturnya. Bahkan fitur AR yang miliknya Huawei ini menurut Repri lebih maju daripada F7 yang hanya bisa beri emoji AR saja, sedangkan Nova 2i fitur AR-nya bisa sampai mengubah background foto seolah-olah kayak fitur chroma key gitu loh. Ya, jadi bisa ganti backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Untuk hasil foto, kamera belakang di luar ruangan kebetulan banget hari mendung nih, jadi low light. Di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. F7 itu kelihatan ya sedikit gelap ya, sedangkan untuk Nova 2i itu lebih terang. Selain itu juga warnanya juga lebih natural untuk di Nova 2i, sedangkan F7 itu lebih dominan di gelapnya. Mode bokeh juga terasa jelas bedanya. F7 lebih gelap dibanding Nova 2i. Kemudian warna objek di F7 juga jelas banget jika saturasinya lebih low. Terlihat dari warna baju promotor Oppo itu menjadi lebih pudar, ditambah lagi warna kulit objek juga kerasanya gelap banget. Berbeda dengan Nova 2i, warnanya yang dihasilkan lebih natural, cerah, dan warna yang dihasilkan juga lebih pekat. Efek bokeh juga lebih rapi dan baik untuk Nova 2i, sedangkan untuk F7 mungkin sedikit kurang rapi aja menurut Repri. Di dalam ruangan juga terlihat jelas lagi jika F7 itu lebih gelap menghasilkan warna, kemudian objeknya ada kesan silau-silau juga ditambah saturasinya yang low sehingga warna hitam terkesan pudar. Sedangkan untuk Nova 2i malah lebih pekat warnanya dan berkualitas aja hasil fotonya. Fokus ke sumber cahaya juga jelas kayaknya perbedaan. Karakteristik fotonya Nova 2i memberikan karakter cahaya yang lebih menguning, sedangkan untuk F7 itu lebih putih. Memoto objek makro jelas lagi perbedaannya, terutama pada kualitas fotonya. F7 jelas banget noise-nya yang kerasa detail kurang baik aja. Berbeda dengan Huawei yang memberikan hasil dengan detail yang lebih mulus, kemudian noise-nya lebih minim. Hasil foto selfie juga kalau sekilas ya, ini warnanya hampir serupa. Tapi jika dilihat seksama ada perbedaan loh, dimana warna yang dihasilkan oleh F7 ini sedikit pudar dibanding Nova 2i, yang terlihat lebih pekat banget untuk Nova 2i. Dan bedanya lagi ada pada detail. Wajar saja jika F7 lebih detail karena megapikselnya kan lebih tinggi, sedangkan untuk Huawei Nova 2i ini lebih rendah. Jadi wajar jika kurang detailnya kayak F7. Foto selanjutnya jelas terlihat bedanya pada warna kulit Repri ya. Di F7 ini jelas banget beningnya, sedangkan untuk Nova 2i lebih natural lah warnanya yang dihasilkan. Walaupun lagi-lagi faktor megapiksel lagi berbicara, F7 lebih detail dibandingkan Nova 2i. Berfoto membelakangi cahaya, memang kedua HP ini memiliki kualitas yang bagus, namun ada perbedaan lagi pada warna kulit. F7 memberikan hasil yang bening,
Tapi padahal jujur si Repri nggak bening-bening kayak gitu. Jadi ini memanipulasi 100% banget ini untuk yang F7. Malah Repri merasa Nova 2i lebih natural, kenyataannya ya kayak gitu hasil fotonya. Untuk mode bokeh, jelas lagi jika Huawei lebih rapi. Hasilnya terlihat jelas banget jika batas fokus ya, batas objek fokus dan blur nampak banget dipisahkan oleh kameranya Nova 2i. Sedangkan untuk F7 masih ambigu banget membedakan mana yang blur, mana yang tidak. Bahkan terkesan nggak rapi aja sih bokehnya untuk yang seri F7 ini. Mode beauty, jujur nih, Repri merasa manipulasinya hampir serupa. Mungkin perbedaannya karena Nova 2i lebih gelap, karena kameranya nggak sedahsyat F7 memanipulasi hasil fotonya. Tapi jika dilihat manipulasi beauty-nya Nova 2i kayaknya serupa banget kayak AI beauty-nya F7. Soalnya selain memanipulasi warna tekstur, efek beauty-nya juga sama-sama mengubah ketajaman foto jadi lebih mulus. Untuk AR, stiker, kedua HP ini sama-sama punya perbedaan ya. Ya bedanya F7 itu otomatis memanipulasi warna kulit kita saat menggunakan fitur AR-nya. Sedangkan Nova 2i tetap mempertahankan natural hasil fotonya. Kemudian AR Nova 2i juga lebih maju. Soalnya Nova 2i bisa mengganti background latar foto menjadi background latar lain yang tersedia. Atau mungkin kita bisa mengkostumisasi sendiri latarnya. Jadi untuk foto, F7 memiliki kualitas yang lebih baik di kamera depan dan kurang di kamera belakang. Sedangkan Nova 2i memiliki kualitas yang setara dan seimbang, baik di depan atau di belakangnya. Untuk hasil video kamera depan jelas banget bedanya, bahkan kualitasnya. Memang jika sekilas F7 menghasilkan video yang over putih banget putihnya ini. Tapi di balik over putihnya jelas juga nampak kurang detailnya objek yang dihasilkan, sehingga seolah-olah hasil video F7 ini terkesan kurang berkualitas aja gitu loh, kayak HP-HP mahal. Enggak kayak HP-HP mahal maksudnya. Tapi untungnya penyakit kadang gelap kadang terang juga sudah sembuh dari kamera F7 ini. Kamera depannya loh, ini kamera depannya. Sedangkan untuk Nova 2i memiliki hasil video yang lebih natural serta asli, serta kesan berkualitasnya kerasa banget. Detailnya juga tajam, pencahayaan juga stabil. Untuk video kamera belakangnya juga bedanya kerasa banget, dimana F7 ini lebih gelap. Namun di balik gelapnya disisipkan efek pemutih ya kalau menurut Repri biar semakin cerah. Namun efek itu nggak terlalu bermanfaat karena memang kamera belakang ini memang sensornya nggak terlalu bagus memoto di hasil gelap. Namun adanya malah hasilnya jadi terkesan pudar dan warna objek nggak pekat, kerasa nggak berkualitas aja hasil videonya. Apalagi ada penyakit kadang gelap kadang terang juga masih kerasa banget di hasil videonya F7 ini. Berbanding terbalik dengan Nova 2i, warna yang dihasilkan lebih terang, kemudian warna objek yang dihasilkan juga lebih pekat dan goncangan video juga terkesan minim goncangan. Sehingga kesan kualitas kerasa banget di video kamera belakang Nova 2 ini. Jadi jika kalian lebih menyukai video yang over putih namun nggak mencari kualitas serta efek putih pada kamera belakang, walaupun lebih gelap untuk kamera belakangnya, untuk hasil kamera belakang, kalian bisa pilih F7. Tapi jika kalian lebih mencari kualitas video yang seimbang antara kamera depan dan kamera belakang serta pencahayaan yang stabil, asli terang untuk kameranya, kalian bisa pilih Huawei Nova 2i. Yap, beberapa aspek jadi faktor pertimbangan kalian dalam memilih smartphone sudah Repri bahas dan Repri tunjukkan semua. Repri harap ini informasi dan video Repri ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekian dari Repri. Salam.